Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bila mana pada saat ini Engkau boleh mempersatukan kami untuk mengikuti lentera GKJ Mergangsan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami terima pada kesempatan kali ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat yang sudah sangat familiar dan bahkan sering kali kita dengarkan dan kita terima. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan dari buahnya kita mengenal pohonnya. Dan tentunya peribahasa itu mengingatkan kembali kepada kita tentang perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti halnya peribahasa tersebut, kita ketahui bersama, kita dapat melihat pohon mangga, ya memang dari buah mangganya, ataupun pohon rambutan dari buahnya rambutan itu sendiri. Termasuk perilaku manusia dapat dilihat juga. Ketika seseorang itu berani untuk melakukan kasih, tentu pribadinya juga akan seperti halnya Kristus yang penuh dengan kasih. Ataupun sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang buruk, pribadinya tidak baik, tentu itu juga akan mencerminkan bagaimana sikap dan kelakuannya. Nah, di sini kita diajak bersama untuk melihat tentang kepribadian Kristus yang penuh kasih. Oleh karena itulah, di dalam ayat yang ke-16 tadi, di situ jelas dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dari situ kita dapat belajar bersama bahwa Kristus yang datang ke dunia adalah pribadi yang sungguh mengasihi umatnya. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan Juru Selamat yang benar-benar mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat ayat ini secara keseluruhan, ini berbicara mengenai percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan seperti yang kita ketahui, Nikodemus yang adalah pemimpin Farisi, dia berani untuk datang ke Tuhan Yesus untuk belajar. Di situ kita dapat melihat juga kepribadian Nikodemus yang rendah hati dan mau terus untuk belajar. Di situ juga kita dapat melihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang konsep hidup baru. Seseorang yang sudah percaya kepada Kristus diharapkan dia bisa hidup kembali, karena yang lahir dari roh akan menghasilkan roh, yang lahir dari daging akan menghasilkan daging. Dan ketika kita meyakini bahwa Kristus itu adalah pribadi yang penuh kasih, maka seharusnya
kita juga bisa lahir kembali dengan pribadi yang sama seperti Kristus, yakni mengasihi. Sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat belajar bersama selaku pengikut Kristus. Jika kemudian kita ingin menunjukkan buah kita yang baik, tentu kasih itu menjadi motivasi kita untuk berperilaku. Tetapi jikalau kemudian kita tidak ingin menghayati tentang teladan Kristus, ya mungkin kasih itu bukan menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan pada kesempatan kali ini, firman Tuhan mengajak kita bersama agar kita dapat meneladani Kristus yang penuh dengan kasih, sehingga kita pun juga dapat menghasilkan buah yang baik seperti halnya kasih yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini, mari kita bersama-sama meneladani sikap Kristus yang penuh kasih, karena di dalam kasih ada kerendahan hati, sama seperti halnya Nikodemus. Dan ketika kita boleh meneladani dua tokoh itu, maka pribadi kita akan diubahkan menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita bisa dilahirkan kembali. Maukah saudara untuk meneladani tokoh itu dan menghayatinya dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, Engkau senantiasa mengingatkan kembali melalui firman-Mu, di mana kami dapat belajar tentang keteladanan Kristus dan Nikodemus, yang di dalam kehidupannya kami dapat melihat tentang kerendahan hati dan melakukan kasih. Dan ketika kami boleh menghendaki kehidupan yang diberkati Tuhan, tentu kami akan dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah hanya karena pertolongan-Mu Roh Kudus, kami Tuhan ubahkan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman, menghasilkan buah yang baik, dan kami dapat memancarkan kepribadian Kristus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami berdoa untuk para Bapak, Ibu, Saudara yang senantiasa mengikuti Lentera GKJ Mergangsan. Tuhan berkati, biarlah dalam menjalani kehidupannya hanya karena berkat-Mu semua dapat mendatangkan kebaikan, dan mampukan agar Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi juga dapat memancarkan iman Kristen di dalam kehidupannya. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk keluarga, orang tua, dan orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya hanya kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu dinyatakan, sehingga saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di dekat kami, semua dapat merasakan limpahan kasih dan berkat Kristus. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit ataupun pergumulan-pergumulan yang dihadapi di tengah keluarganya. Kiranya penyertaan Roh-Mu yang kudus memampukan agar saudara kami boleh tetap kuat menjalani setiap pergumulannya, dan Tuhan mampukan untuk dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Banyak permohonan yang kami naikkan di dalam doa ini, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu, saat ini kami hanya menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu,
biarlah hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Begitu juga saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya penyertaan Tuhan memampukan kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu, atas penyertaan-Mu, dan doa ini hanya kami minta di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah menghasilkan buah yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tetap sehat, semangat, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat beraktivitas.